Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Di sini kami hendak meminta waktu abang sebentar untuk bertanya-tanya seputar Masjid Raya Kota Narampat ini, Bang. Jadi apakah abang berkenan? Sebelum masuk ke pertanyaannya, bisa abang memperkenalkan diri dulu, Bang? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kete ambo Teguh Tegas Kata, nan bagola Datuk Rajo Mantiko Alam, kampe suku di suku Sambilan, pasukan Simabua di negeri Keterampe. Terima kasih, Bang. Jadi kami bakal lanjut aja langsung ke pertanyaannya ya, Bang. Izin bertanya, Bang. Kami mau nanya nih, Bang, siapa pendiri atau pelopor masjid ini, Bang? Nah, jadi sebelum wak masuk ke pendiri dan pelopor, wak harus tahu bahasanya masjid kadang Keterampe itu adalah masjid nagori. Nah, jadi syarat berdirinya sebuah nagori adalah babalai bermusawarah. Itu salah satu syaratnya. Dan yang mama masjidnya ikulah masjid kadang Keterampe. Masjid Gadang Keterampe ko didirikan di atas tanah wakaf ampe orang nik mama atau ampe orang datuk. Yang pertama itu Datuk Raja Mantiko Alam yang sedang dijunjung kini. Setelah itu yang kedua Datuk Bang Soderajunan Hitam, dan kedua datuk itu sama-sama pasukan Simabua. Setelah itu yang ketiga Datuk Paduka Maju Lelo dan Datuk Sinaro Kayo. Dua datuk itu adalah datuk pasukan Bodi Caniago. Oke, boleh. Tambahan, pembangunan masjid Iko didirikan secara bersama karena peruntukannya untuk masjid Nagori Keterampe. Bila masjid Iko didirikan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa versi tentang kapan berdirinya masjid Nagori Iko. Cuman yang sering awak dengar masjid Iko adalah masjid yang paling tua di kota Payakumbuh. Dalam beberapa diskusi, jikalau bertanya ke orang tua-tua, ada yang menyebutkan di tahun 8 balik sampai puluh. Jikalau bertanya di sumber yang lain, ada bahkan yang menyebutkan sebelum Iko menjadi masjid, dahulunya Iko surau. Nah, surau ko ada beberapa catatan sejarah di atas surau itu yang menunjukkan bahwasanya tahunnya itu di tahun 650-an. 650-an. Jadi tapi jikalau disimpulkan umur masjid ko ya kurang lebih 300 tahun. Kaitan apakah ada kaitan masjid ko dengan masuknya Islam ke Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh gitu ya. Sebenarnya jikalau Iko adalah ranah Minangkabau sejak sahnya Sumpah Satya Morapalam. Nah, di sini kanlah diaturkanlah dicamkan bahwasanya adat bersandi syarak bersandi kitabullah, dan ateh namo seluruh hal yang berbau Minangkabau pasti itu berhubungan dan kental akan agama Islam, dan pastinya agama Islam sudah masuk sebelum adanya masjid ini. Itu jawaban mungkin. Perkembangan masjid. Kalau Seisua mungkin lah jauh beda jika dibandingkan dengan masjid yang kini. Jadi kalau Seisua contoh dari bangunan lah dulu. Dari bangunan jikalau kini awak caliak janjang atau pintu masuk atau sebelah ke belakang, dahulunya pintu masuk ke sebelah sampiang. Habis itu dari lantai pun kolah barangkali renovasi, ada sekitar 5 atau 6 kali renovasi.
Setelah itu dari atok pun, habis itu dari susunan bangunan, dari ada dulunya di depan ada dulu kamar imam, kamar garin maaf. Kalau kini kamar garin dipindahin ke bawah. Habis itu kayak tampek borudua. Kalau kini yang awak caliak kan tampek borudua kan lah dibangun beton ya, beton, semen dan keramik. Kalau dulu itu adalah semua terbuka. Jadi kalau kayak orang sesok kayak mak menyandu ayi aja juga yang nampak dari luar. Banyak sebenarnya perubahan dari masjid, cuma secara umum itu yang lah diperubah dari Masjid Gedang Kota Nampek. Dan yang bertanya bang, jadi kan atap dari masjidnya itu kayak bertingkat gitu bang. Jadi apakah itu ada pengaruh budaya lokal di dalam pembangunan masjid ini? Gaya arsitektur masjid berarti nak. Sebenarnya kalau seandainya wak rujuk ke salah satu sumber masuknya Islam ke Pulau Sumatera atau Indonesia kan berawal dari Aceh. Nama kerajaannya. Oke, ada kerajaan ada pedagang dari Timur Tengah, dari Arab yang turun pertama di Aceh, lalu merambat ke Sumatera. Nah, jadi sebenarnya arsitektur ini jikalau kita perhatikan kecenderungannya itu lebih cenderung ke arsitektur masjid yang ada di Aceh. Tapi kalau kita perhatikan dari masjid-masjid tua yang ada di Minangkabau pun cenderung atapnya seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya awak merujuk ke salah satu sumber arsitekturnya kok cenderung dipengaruhi oleh Aceh. Tapi awak nak menutup kemungkinan dari dari sumber yang lain ya. Itu salah satu sumber saja yang kita coba jalehan. Jadi mungkin terima kasih ya bang atas waktunya. Mudah-mudahan informasi yang abang berikan kepada kami bisa bermanfaat nantinya. Mungkin sekian video penelitian sejarah dari kelompok 2. Apabila ada salah jangkaan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1. Di sini kami mendapat tugas untuk melakukan penelitian sejarah kepada tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Madiun. Jadi kami memilih Masjid Gedang Kota Nampek sebagai objek penelitian kami. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, alangkah baiknya nama saya Yeni Ramzi, salah seorang keturunan dari Gadang Kota Nampek yang kalau menurut tutur yang kami dengar dari orang tua kami ada hubungannya dengan Masjid Gadang Kota Nampek. Baik, jadi langsung saja masuk ke pertanyaan pertamanya. Jadi berdirinya Masjid Gadang Kota Nampek ini apakah ada kaitannya dengan masuknya Islam di Mapolkota atau Banyuwangi? Kalau Masjid Gadang itu memang sudah ada Islam di Payakumbuh. Awalnya sholat kan orang 3 orang dan ada di kota ini. Jadi berarti kalau sholat itu sudah ada, berarti Islam juga masuk. Jadi sesudah itu di masa itu ada namanya Raden Sultan Cibur yang datang dulu. Nah, dialah yang membesarkan musola itu sehingga jadi masjid yang sebesar sekarang. Masjid yang akhirnya menjadi salah satu ikon dari nagari Kota Nampek sampai saat ini. Pendirinya itu berarti Sultan Cibur.
Awalnya ada 3 orang nenek mama, tapi kemudian seiring dengan karena dia punya jabatan di zaman Belanda waktu itu kan, kalau regen itu kan di zaman pemerintahan Belanda, berarti dia diangkat menjadi regen untuk nagari kota Narampe, maka dia membangun masjid itu menjadi lebih besar. Sejarahnya itu ketika regen itu membangun istana regen ini, seminggu sesudah berdiri, dia membangun masjid gadang itu. Hanya seminggu jaraknya dari gadang lalu ke masjid gadang. Berarti kan dulunya itu surau kan Bu? Ya. Kira-kira tahun berapa tuh Bu dia Nah, dia sampai sekarang belum diketahui pastinya. Tapi kalau dilihat dari garis lancip keturunan, kami itu udah 12 keturunan di Ranci yang sudah itu lebih kurang 300 tahun lebih sih usia masjid itu. Kalau dikali dengan usia hidup kan memang ada 50 tahun. 300 sampai 400 tahun lah kurang usia. Cuman pastinya sampai saat ini belum ada yang bisa pastikan berapa usia masjid. Jadi mungkin kami mau tanya lagi Bu. Jadi gimana perkembangan masjid ini dari awal berdiri sampai sekarang? Dulu dia lebih kecil sih sebetulnya, cuman karena seiring dengan waktu karena jemaahnya semakin banyak, dan dulu kan belum sebagai sekarang ya, persis kayak rumah gadang, kayu full semuanya. Dari tiangnya itu dulu ada 50, cuman katanya sekarang ini setelah direnovasi yang ketemu itu cuma 49 tiang. Itu merujuk ke rumah gadang. Kalau rumah gadang yang Sultan Brigade itu, yang Sultan Siru itu dia punya 52 tiang. Jadi ketika mendirikan masjid, 52 tiang itu masuk 2 ada keselarasan adat kita, Patina Sebakang sama adat. Ada dua keselarasan lah kalau di Minangkabau kan. Ketika mendirikan masjid yang adat ini ditinggalkan, jadi tinggallah 50 tiang yang juga bermakna ke bahwa dia ada di lokasinya di kota. Kalau dulu belum sebagus ini, belum sebesar ini, dan semua full kayu. Tapi sesudah seiring karena kayu kan lama-lama rapuh juga, direnovasi dan diperbaiki, maka jadi sekarang ada yang sudah berkembang sebagai masjid. Nah, sekarang lebih besar. Tadi kan kata Ibu bentuknya mirip kayak rumah gadang kan. Tapi sekarang kan atapnya tuh nggak kayak Oh, atapnya dari dulu memang Oh, gitu. Cuman dia ada gonjong. Itu aja yang refleksi rumah gadang itu di apa yang satu, dan itu rata-rata masjid kalau di Sumatera Barat yang dari dulu tuh pasti itu atapnya kayak gitu. Kalau yang lama-lama tuh, cuman itu juga nggak tahu kenapa sih. Cuman pasti yang ujung itu tuh sama dengan ujung rumah gadang yang satu di sini. Terakhir nih Bu. Jadi kira-kira ada nggak Bu akulturasi budaya lokal yang terkait di masjid ini Bu? Boleh. Campuran budaya. Campuran budaya. Ya dari arsiteknya sih, karena dia pakai tiang pasti. Kalau masjid yang asli salah satunya ini dia pasti punya tiang yang banyak kayak rumah gadang. Kalau kita di rumah gadang kan pasti banyak tiang kan. Masjid kalau masjid lama mereka pasti juga punya banyak tiang. Itu sih kalau yang Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita. Baik, minta maaf juga kalau informasinya kurang lengkap. baik. Mungkin sekian video wawancara dari kami. Bila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.